Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu kelanjutan dari gagal ginjal misterius ya. Dan bahasan kita kali ini adalah 5 keluhan terbanyak pasien gagal ginjal akut yang orang tua wajib waspada ya. Ya sobat sekalian ya, sebelum itu ya, saya juga merekomendasikan ya, kalau ingin mencoba produk herbal kami yaitu madu ya. Di samping sini itu sudah ada madu hutan ya, dan juga madu super, dan juga ada madu nektar ya. Di sini ada madu hutan Riau ya, kemudian juga madu super kaliandra ya. Silakan yang mau pesan, link pembelian ada di deskripsi gitu ya, atau bisa kunjungi toko online kami Dialgo di Tokopedia atau Shopee. Untuk bahasan kita kali ini yaitu 5 keluhan terbanyak pasien gagal ginjal. Itu memang wajib kita ketahui untuk kewaspadaan diri, terutama bagi orang tua yang sekarang juga lagi was-was ya, terutama bagi mereka yang anaknya ya saat ini mengidap gagal ginjal akut. Nah, angka kasus ginjal akut sendiri itu terus bertambah ya. Kalau kita melihat data terbaru itu tercatat 245 anak ya di Indonesia yang terserang gagal ginjal akut. Nah, apa saja keluhan pasien gagal ginjal akut di Indonesia ya? Kalau secara medis, gagal ginjal akut ini dikenal juga dengan istilah gangguan ginjal akut progresif atipikal ya. Kondisi ini terjadi saat fungsi ginjal menurun atau bahkan berhenti secara cepat atau mendadak. Nah, ini adalah kasus yang terbaru dan sangat menyesakan hati ya, karena tiba-tiba saja ya setelah COVID ini mereda ya, kasus ini muncul dengan hal yang mengagetkan ya. Tercatat 245 anak itu di Indonesia terserang, dan ini yang terbaru ya, yang tercatat kemungkinan juga ada lagi ya. Dari sekian itu 50%-nya meninggal dunia ya, 130-an anak. Nah, ini kan problem gitu ya. Dan ternyata memang sudah ada temuan terkait adanya kandungan EG ya, ethylene glycol atau DEG, diethylene glycol, dalam sebagai pelarut dalam obat sirup ya. Dan itu sudah dimulai ya bersih-bersih oleh BPOM ya, terkait izin dan juga penarikan obat-obat yang terindikasi ya mengandung senyawa EG atau DEG. Nah, itu memang harus dikebut ya sobat sekalian ya, dalam rangka untuk benar-benar ya dalam kondisi sekarang yang sangat akut. Nah, untuk kasus gagal ginjal akut sendiri itu ya, itu ditemukan sebenarnya sejak awal tahun 2022 ya. Seiring berjalan waktu, ternyata angka itu terus meningkat ya. Itu tren peningkatan sempat memuncak pada Agustus sampai September yang lalu, hingga ya belum diketahui penyebabnya pada saat itu ya. Baru diketahui belakangan ini terkait adanya senyawa ya, EG dan juga DEG ya, EG atau DEG ya, yang diduga kuat berkontribusi memicu kerusakan ginjal pada anak ya. Sampai saat ini ya, BPOM itu masih terus melakukan pengujian terhadap sejumlah obat sirup anak ya. Nah, keluhan apa saja ya pasien anak-anak ini yang terkait gagal ginjal akut? Kalau kita melihat data, itu ada 5 gejala yang paling banyak dialami oleh pasien. Apa saja itu? Yang pertama tentu saja demam ya. Demam itu yang itu sampai 202 pasien ya. Tentu saja ini yang tercatat, yang tidak tercatat masih ada lagi. Kemudian kehilangan nafsu makan yang paling banyak ya bagi pasien anak yang pasien gagal ginjal akut. Kemudian malaise atau kelelahan itu sampai 119 pasien. Kemudian mual itu 129 pasien, dan muntah itu 120 pasien. Jadi yang yang mendominasi itu yang gejala yang paling banyak dialami pasien gagal ginjal akut tentu saja demam. Nah, ini juga menjadi patut pertanyaan ya. Kemudian juga
kewaspadaan terkait bagaimana kita itu menjaga kondisi lingkungan, terutama pola makan ya, juga pola hidup sehat, terutama buat anak-anak ya. Selain itu ya sobat sekalian, ada juga ada pula beberapa gejala lain yang dialami pasien ya, diantaranya adalah ISPA seperti batuk pilek, kemudian berhentinya produksi urin atau tidak kencing sama sekali ya, karena kalau kita melihat fungsi ginjal itu ya, salah satunya adalah filter toksik ya, sebagai menyaring racun dan dikeluarkan lewat urin ya. Kalau ini bermasalah, misalnya jarang kencing, itu bisa menjadi indikasi yang harus dijadikan waspada bagi orang tua ya. Jadi ISPA itu ya gejala lain yang dialami pasien selain misalnya demam dan lain sebagainya. Kemudian berhentinya produksi urin, kemudian ada juga diare ya, sakit perut ya, dehidrasi, menurunnya produksi urin atau frekuensi kencing itu berkurang. Nah, penyakit ini itu dilaporkan berkembang dengan cepat dan kita ketahui sangat masif ya, baru bergerak sekitar akhir Oktober ini gitu ya. Dan kita masih dalam proses untuk benar-benar dalam hal ini leading sektornya yaitu Kemenkes itu benar-benar harus bisa bergerak cepat dalam rangka untuk menurunkan penyembuhan ya pasien gagal ginjal akut. Nah, kemudian pasien anak-anak itu sendiri ya, kita ketahui ya, masuk rumah sakit cepat sekali dan kondisinya memburuk turun drastis. Ini yang disampaikan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi persnya ya. Jadi memang perlu adanya benar-benar ya gerak cepat dari leading sektor yaitu Kemenkes ya. Namun bukan berarti gagal ginjal akut tak bisa disembuhkan ya. Kondisi ini bisa dipulihkan jika pasien dibawa ke fasilitas kesehatan dengan cepat. Ada misalnya kemudian juga penanganan yang cepat dan tepat meningkatkan angka kesembuhan pasien. Dan yang paling penting orang tua itu diminta untuk waspada ya terhadap beberapa keluhan gagal ginjal akut di atas. Jika sekitar misalnya mengalami ada gejala yang banyak dialami oleh para pasien, misalnya demam, itu memang harus segera diperiksakan ke pusat kesehatan terdekat. Dan yang paling penting ya sobat sekalian, jadi ada kemungkinan pasien itu bisa sembuh sendiri ya kalau memang imunitasnya itu tinggi gitu ya. Jadi memang imunitas ini yang juga berpengaruh dalam hal kesembuhan ya. Itu akan sangat sulit sekali jika anak itu mempunyai hanya imunitasnya kurang baik ya. Makanya untuk itu ya saya rekomendasikan terus-menerus untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin ya produk kesehatan herbal gitu ya. Salah satunya madu ya, ataupun yang juga yang saya rekomendasikan highly recommended yaitu propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan itu adalah Turkish Propolis Rukia ya. Ini adalah produk premium ya, karena sudah memakai nanoteknologi. Apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi adalah teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat meningkatkan kesembuhan atau mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya. Manfaatnya luar biasa ya, diantaranya adalah dapat mengatasi penyakit non medis ya, untuk kolesterol, diabetes, termasuk untuk ginjal ya. Itu bisa dilakukan terapi ya secara rutin, tentu saja juga meningkatkan pola hidup sehat. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu untuk mengatasi diabetes, stroke ya, tumor mah, kanker, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya. Kemudian untuk varian selanjutnya yaitu untuk yang ini. Jadi untuk varian yang biru atau Turkish Purple Syrup Blend, manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, kemudian meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, kemudian mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala berkelanjutan ya, kemudian dapat mengatasi stres, kepala pening ya.
Kemudian juga dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan anak dan remaja itu menghafal pelajaran. Juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Propolis Turki antara sudah mendapatkan sertifikat dari BPOM, sertifikat dari halal dari MUI, dan juga sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association. Kemudian penggunanya cukup mudah ya, tinggal meneteskan Turkish Propolis Turki ini ya, sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Untuk yang produk madu ya, madu hutan ya, silakan link pembelian ada deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elko, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.